Pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Tri Intariati Channel. Kali ini menyampaikan sebuah video tentang cerbung bersuara, Duhai Cintaku. Di episodenya yang ke-15 mengambil judul Cibiran Hati. Pendengar, ada 4 orang yang jatuh cinta. 2 pasang kekasih yang menghambat cintanya karena getaran-getaran cinta yang lain yang menyeberang dari cinta seharusnya. Apakah dibenarkan menyeberang ke cinta sahabatnya sendiri? Saling merebut hati. Dapatkah itu dibenarkan dan dipertanggungjawabkan? Padahal persahabatan mereka tetap berlangsung. Akankah menjadi sebuah cibiran hati bagi diri mereka sendiri? Mari kita ikuti cerbung bersuara ini sampai selesai. Semoga Anda terhibur dan selalu mampu mengenang kisah cinta lama Anda ketika masih muda. Getaran-getaran kasih masih ada di sana dan kedipan mata yang berseri karena kebahagiaan akan datangnya cinta. Masihkah ada di hatimu? Pendengar, selamat mendengarkan. Pengembaraan cinta 2 pasang kekasih ini bagaikan sebuah drama tanpa sutradara. Semua memerankan aktor utama tanpa ada yang mengarahkan jalannya cerita. Semua berjalan apa adanya, mengalir mengikuti alur rasa dan pikiran masing-masing aktor dan aktrisnya. Pendapat dari masing-masing aktor dan aktrisnya ini yang menentukan sikap, ucapan maupun tindakannya. Tentu saja tidak selalu sinkron dengan alur pikiran aktor dan aktris lainnya. Memang begitulah sebuah drama kehidupan, tak menentu, tak tertata, dan tak dapat diprediksi endingnya. Bahagia atau sedih. Hubungan percintaan antara Rama dan Ara, Hindra dan Erlina telah mencapai titik kulminasi yang pahit. Masing-masing terlalu mempertahankan egonya, tak ingin mendahului untuk memutuskan tali cintanya. Meskipun cinta yang dipertahankan itu sudah pudar tanpa bentuk, bahkan tidak berirama lagi. Ada rasa sungkan untuk mengucapkan kata, kita pisah saja. Sampai di sini saja hubungan kita. Atau dengan ungkapan lain yang kira-kira sama artinya. Atau mungkin masih ada cinta yang tersisa, yang masih dipertahankan dengan harapan suatu saat akan kembali bersinar, menjalar mencari pemilik yang sebenarnya. Tapi itu tidak terjadi. Cinta itu tetap ada di tempatnya, tetap beku dan membisu. 2 pasang kekasih itu sudah selesai kuliahnya. Mereka sedang dalam perburuan mencari pekerjaan. Pemuda-pemudi hebat, semua lulus dengan predikat cum laude, lulusan terbaik. Mereka berprestasi dan mampu menggapai bintang cemerlang cita-citanya. Tapi dalam percintaannya harus diakui tidak semoncer harapannya. Atas ide Rama dan Hindra,
Mereka berempat setuju untuk bertemu. Mereka akan berbicara dari hati ke hati dengan terus terang tanpa ada yang ditutup-tutupi dan sejujur-jujurnya. Itulah kesepakatan mereka. Yang satu akan menjadi saksi bagi yang lain tentang kejujuran itu sendiri. Dan mereka sepakat untuk bertemu di rumah Ara pada suatu pagi, di mana rumah itu sepi, saat di mana kedua orang tua Ara bekerja dan kakaknya pergi kuliah. Semua sudah diatur, sudah dipersiapkan dengan baik. Semua hati sudah ditata, hati dari masing-masing yang empunya. Malam sebelum pertemuan itu merupakan malam terberat bagi mereka berempat. Tak bisa tidur, itu sudah pasti. Mereka reka kata, mencari-cari alasan dan pembenaran, bahkan mereka berusaha sampai menemukan kata terakhir sebuah keputusan. Itu adalah fase yang sulit untuk dilakukan hanya semalam, mengingat lamanya waktu yang diperlukan untuk merenda cinta itu sendiri. Namun ya bagaimana lagi? Mereka harus tetap melaluinya. Malam itu Rama bergumul dalam kecemasannya. Berkali-kali digulingkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri untuk mencari posisi yang pas supaya pikirannya bisa berkompromi dengan hatinya, melupakan semua urusan untuk besok. Bisa tidur nyenyak tanpa mimpi yang membuatnya resah. Ara belum bisa memejamkan matanya meskipun jam sudah menunjukkan pukul 00. Dia bangkit dari tempat tidurnya menuju pantry. Diambilnya karton susu putih dan dituangkan ke dalam gelas. Lalu diminumnya dengan harapan matanya akan terpejam tidur. Sudah hampir 1 jam Hendra membaca jurnal ekonomi. Harapannya rasa kantuk itu bakal datang dan membawanya ke peristirahatan yang sempurna, tidur nyenyak. Sebelumnya Hendra sudah mempersiapkan keputusan hatinya yang akan disampaikan pada Erlina besok pagi. Dirangkulnya guling di sampingnya dan diraihnya bantal yang tidak dipakai untuk menutupi kepalanya. Selamat tinggal malam yang menjengkelkan, demikian gerutunya. Di ujung malam yang lain, Erlin masih kedap-kedip memikirkan keputusan apa yang bakal diterimanya dari Hendra esok hari. Kekasih yang dulu sangat dipuja dan dinambakan. Meskipun dalam perjalanan waktu, cinta itu memudar dengan sendirinya. Masih menerawang jauh angannya, seolah ingin menembus batas cakrawala di atas sana. Ada kelelahan dalam jiwa dan raganya, dan itu ia biarkan sampai akhirnya raganya benar-benar terlelap dalam kepenatan. Akhirnya tertidur. Masing-masing pribadi bertahan dalam egonya, merasa tak bersalah, tak mau mendahului memutuskan cintanya. Mereka berusaha mempertahankan cinta itu supaya dianggap masih punya harga diri dan kewibawaan sebagai kekasih yang setia. Padahal kalau dipikir-pikir, justru keegoisannya itu yang membuat jarak semakin jauh.
keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan kekasihnya. Dikarenakan masih ada harapan. Siapa tahu masih bisa dipertahankan. Namun hal inilah yang justru menunjukkan kalau dirinya egois. Tak mau melepas, tapi tak mau juga memelihara dengan ketulusan hati. Selalu saja bersembunyi di balik keangkuhannya. Padahal cinta itu sendiri memerlukan siraman kasih sayang, perhatian, dan ketulusan untuk berkorban bagi kekasihnya. Ketika ikatan cinta itu mengendor, yang harus dilakukan bukanlah pembiaran, tapi justru upaya mengencangkan kembali simpul-simpul tali pengikatnya. Apalagi dengan enteng mengatakan, "Aku sendiri tidak tahu alasannya. Aku tidak tahu sebabnya, mengapa." Semua ini terjadi begitu saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Dikemukakan juga alasan-alasan lain yang sebetulnya dibuat oleh diri sendiri untuk mencari pembenaran dan menutupi kesalahannya. Kalau mau jujur, keempat sahabat itu, Rama, Ara, Hindra, dan Erlina, masing-masing mempunyai andil di kancah permainan hati yang tanpa disadarinya menurunkan rasa kasih sayang itu sendiri. Berkumpulnya empat sahabat itu membuat rumah Ara tampak ramai dan ceria. Canda, tawa ceria mewarnai pertemuan mereka, bagaikan sahabat yang lama tidak ketemu. Mereka melampiaskan kerinduan yang selama ini dipendam. Ara menyediakan minuman panas, teh dan kopi, dengan krimer juga. Beberapa jajan pasar ikut menemani keakraban mereka. Pagi-pagi, Ara sudah minta tolong ART-nya untuk membelikan jajan pasar di pasar tradisional dekat rumahnya. Ara tahu snack tradisional seperti apa yang disukai teman-temannya. Ada lumpia rebung, getuk lindri, kuiku, pisang goreng kepok kuning, lemper daging sapi, bahkan pai buah pun ada. Tak ketinggalan, emping juga disajikan untuk keledian. Mereka melahap jajan pasar tersebut tanpa rasa sungkan. Toh cuma ada Ara, gak ada orang tuanya. Mengapa harus jaim? Pikir Hendra. Gak perlu sungkan loh bro, ayo dihabiskan. Ara mempersilahkan tamu-tamunya menghabiskan jajan pasar yang memang disediakan untuk mereka. Melihat tamunya seperti belum sarapan, dengan senang hati Ara mengajak tamunya menghabiskan makanan tersebut. "Ayo, cobain semuanya ya, Ra," ucap Erlin sambil tak henti-hentinya mengunyah. "Ya, Erlin, kok dihabisin sih?" Hendra komplain, "Gak kebagian kueku." Bukan aku ya yang menghabiskan kuekunya." Erlin bersungut-sungut dituduh menghabiskan kueku. "Tuh Rama yang sejak tadi ngunyah terus." Rama yang disebut namanya tetap saja mengunyah sampai gigitan terakhir. Sambil senyum-senyum, diteguknya teh manis buatan Ara. "Aku belum sempat sarapan tadi." "Maklumlah, bangun kesiangan." Rama mencari alasan untuk sebuah pembenaran. Kalau dulu yang sering untuk alasan adalah karena dia anak kos.
Namun sudah sejak 4 tahun yang lalu, orang tuanya yang pengusaha itu pindah juga ke Jogja dan menetap di kota ini. Setelah semuanya merasa kenyang dan suasana keakraban sudah terjalin, mereka diajak arah pindah ke ruang perpustakaan untuk mendapatkan situasi yang mewakili privasi masing-masing. Ada rasa deg-degan, cemas, khawatir, bahkan takut. Namun, masih ada juga harapan terbesit di hati para pejuang cinta ini. Menyusup lembut, membuat getaran aneh yang hanya mampu dirasakan oleh nadi mereka yang sedang bergelora. Berakhir sudah Cerbung bersuara Duhai Cintaku di episodenya yang ke-15 dengan judul Cibiran Hati. Bagaimana pendengar? Ya, semoga Anda terhibur dengan cerita tadi. Nantikan kehadiran video berikutnya di episode selanjutnya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk bersama saya mengungkap pelitnya cinta yang ada di antara remaja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati.